Kisah ini dialami oleh seorang wanita bernama Ani dan suaminya. Langit di Kepulauan Seribu sedang ditutupi mendung. Tak ada bintang gemintang yang nampak dari dermaga Pulau Kelapa. Tapi di arah timur, di balik gelapnya awan, purnama nampak mengintip malu-malu. Cahayanya sesekali menerangi laut. Dan dengan cahaya itu pula, mereka dapat melihat betapa sunyinya Teluk Jakarta. Bulan Maret awal adalah musim angin barat. Laut bergelora hebat dan ombak menggulung setinggi rata-rata 3 meter. Oleh karena itu, tak ada satupun nelayan yang melaut. Selain tak ada ikan yang naik ke permukaan, saat angin barat adalah saat yang paling membahayakan. Sepanjang tahun sudah tercatat 37 nelayan terseret gelombang. Mereka mati menggenaskan setelah dihantam batu karang. Perut sobek dan otak mereka terburai. Para nelayan itu nekat mencari ikan. Akibatnya, perahu mereka dihantam gelombang angin barat yang dahsyat. Dan akhirnya mereka mati dengan mengenaskan, ungkap Mas Iman suaminya. Mas Iman adalah kepala sekolah SMP di salah satu pulau, tepatnya Pulau Kelapa, yang masih masuk dalam gugusan Kepulauan Seribu. Mas Iman sudah 20 tahun bermukim di Pulau Kelapa. Dia merintis dari seorang guru biasa sampai menjadi kepala sekolah. Saat Mas Iman pulang ke Lampung Barat untuk melamar Ani, mamanya Ani sudah tidak setuju. Mama tak mau ia dibawa ke pulau terpencil jauh di utara kota Jakarta itu. Bukan tak mau pisah dengannya. Si mama hanya ngeri jika Ani harus tinggal di pulau yang penduduknya hanya sekitar 1.900 orang dan letaknya hanya dapat dijangkau dengan perahu nelayan. Karena kepintaran Mas Iman meyakinkan mamanya, akhirnya perkawinan mereka pun dapat disetujui. Usai resepsi yang meriah di Lampung, Ani langsung diboyong ke Pulau Kelapa, sebuah pulau yang paling ujung di gugusan Pulau Seribu. Pertama kali ia tinggal di sana, hidup mereka sangat bahagia. Mas Iman sangat menyayangi dan memanjakan Ani. Setiap hari mereka mengkonsumsi ikan, makanan yang sangat bergizi tinggi hingga membuat sehat walafiat. Setahun menikah, mereka pun dikaruniai anak. Si kecil Fitri memperlengkap kebahagiaan mereka. Begitu Fitri berumur 1 tahun, mereka diminta pulang oleh mamanya Ani. Ternyata ibu kandungnya yang sangat ia sayangi itu sakit keras. Mas Iman langsung minta cuti dan memutuskan untuk pulang ke Tanggamus. Tapi yang menjadi kendala adalah masalah angkutan. Belakangan, tidak ada kapal milik Pemda DKI yang masuk ke Pulau Kelapa. Kapal bermuatan 200-an penumpang itu hanya sampai di Pulau Panggang. Sedangkan jarak antara Pulau Panggang dan Pulau Kelapa sekitar 60 mil laut. Tanggal 13 Desember 1988, Mas Iman dapat kabar ada kapal sandar di dermaga Pulau Kelapa. Kapal bertonase 15.000 ton itu akan ke Jakarta membawa ikan dari perairan Kalimantan Barat. Kapal itu benar-benar datang dan bersandar sekitar 2 mil dari rumah mereka. Mas Iman memerintahkan semua barang yang akan dibawa ke Lampung dimasukkan ke dalam tas. Kita diantar perahu nelayan ke kapal itu. Kapal tidak bisa sandar karena air dermaga sedang surut, desis Mas Iman. Pukul jam 5 sore hari Kamis, mereka pun ke kapal. Perahu nelayan milik Mbah Kosin mengantarkan mereka ke sana. Kapal itu berwarna hitam bergambar ikan. Bendera yang terpancang di atas kapal itu adalah bendera merah. Merek kapal itu cukup menarik, Blue Line. Udara sore itu cukup sejuk. Matahari memerah tenggelam di ufuk barat. Sunset itu nampak begitu indah bila dilihat dari buritan Blue Line. Seorang petugas berseragam putih melintas dari bangku tempat mereka duduk. Bau wangi pegawai kapal itu agak aneh, persis bau kembang kantil yang biasa dibuat obat. Wajah pria itu menunduk, melangkah agak lambat menuju bagian mesin. Tak lama kemudian, melintas pula seorang wanita berambut panjang berbusana suster. Kirani, wanita itu pastilah petugas bagian kesehatan kapal Blue Line. Kali ini bau parfum pegawai itu lain lagi. Bau yang ditebarkannya seperti bunga mawar. Wangi, tapi terkesan aneh. Usai adzan maghrib sekitar pukul 18.15, kapal pun mulai bergerak.
Suara mesin bergemuruh dan baling-baling mengipas laut. Ombak pun berdeburan memecah kesunyian. Udara mulai terasa dingin karena hembusan angin yang kencang dari arah timur. Mas Iman memberikan jaket pada Fitri dan menutupi tubuh bocah itu saat dia telah tertidur lelap dalam pelukan Ani. Sementara Ani diselimuti Mas Iman dengan kimono bulu, dengan harapan agar rasa dingin dapat berkurang oleh selimut itu. Kapal melaju kencang, kecepatan rata-rata sekitar 20-30 knot. Tapi arah kapal bukan menuju Jakarta. Artinya kapal itu bukan mengarah ke selatan atau ke Tanjung Priok, tapi justru ke arah barat menuju Selat Sunda. Mas Iman yang paham betul tentang pelayaran mengernyitkan kening bertanda bingung. Kenapa kapal ini ke arah barat, bukan ke selatan? Tanya Mas Iman, tak menuntut jawaban. Didorong oleh rasa ingin tahu, Mas Iman menghambur ke ruang kapten. Tunggu sebentar, aku mencari tahu ke awak kapal, mau bertanya mengapa arah kapal ini ke barat, katanya. Suaminya itu lalu berdiri dan menemui kapten kapal. Sementara Ani dan si kecil menunggu di tempat duduk dengan tenang. Setelah kepergiannya itu, anehnya Mas Iman lama tidak kembali. Karena kepergiannya ke ruang kapal kapten sudah lebih dari 1 jam, Ani pun jadi penasaran bercampur cemas. Dengan gendong Fitri yang terlelap, Ani beranjak ke ruang kapten di lantai atas. Ia tinggalkan barang-barangnya menuju anak tangga ke bagian operator. Anehnya lagi, saat melintas ke ruang kapten, tak seorang pun anak buah kapal yang nampak. Sedangkan penumpang lain memang tidak ada di kapal itu selain mereka. Keadaan kapal sunyi senyap. Kemana Mas Iman? Pikir Ani. Saat kakinya melangkah di anak tangga pertama, angin kencang datang menerpa dari arah dalam ruang kapten. Angin kencang itu nyaris mendorong tubuhnya yang menggendong Fitri jatuh ke laut. Oh Tuhan, teriaknya. Begitu keadaan stabil, ia melangkah ke pintu ruang kapten. Pintu warna abu-abu itu ternyata tertutup rapat. Ia memegang handle-nya dan mendorong pintu itu dan langsung terbuka. Astaga, Ani nyaris pingsan. Di sana ia melihat Mas Iman terkapar dengan mata melotot. Sementara tangan dan kakinya kejang-kejang seperti orang sakit ayan. Mas Iman, kenapa kamu Mas? Teriak Ani. Ani menggoyang-goyang tubuh Mas Iman, bahkan ia menepuk-nepuk pipinya dengan satu tangan. Sedangkan tangan lainnya yang masih menggendong Fitri yang masih terlelap. Tidak berapa lama, pintu terbuka dengan sendirinya. Sementara kapal terus berlayar tanpa dikendalikan oleh siapapun, kemudi kapal bergerak sendiri menuju ke arah barat. Kapal terus melaju tanpa kapten. Kapten yang mereka lihat pertama kali mengenai kapal tidak nampak batang hidungnya dan keberadaannya entah di mana. Sedangkan Mas Iman masih tidak sadarkan diri dan kejang-kejang. Padahal suaminya itu tidak menderita penyakit epilepsi. Dalam hitungan detik, di balik pintu yang tadi terbuka dengan sendirinya, terlihat suster dengan muka pucat dan mata yang keluar dari rongganya. Sedangkan cara berjalannya sangat aneh. Ya, suster itu jalan dengan cara mengesot. Dia menuju ruang sebelah. Duh Gusti, suster itu bukan manusia biasa. Dia pastilah hantu penghuni kapal ini, pikir Ani dengan darah yang nyaris membeku. Dengan jantung berdebar hebat, bulu kuduk merinding, Ani berusaha sebisanya membangunkan Mas Iman. Alhamdulillah, Mas Iman perlahan-lahan sadar dan langsung mengenalinya. Mas Iman lalu memeluk Ani yang masih menggendong anak mereka dan bergumam, kapal ini bukan kapal biasa. Kapal ini kapal hantu yang sering diceritakan orang-orang di Kepulauan Seribu, bisik Mas Iman dengan suara bergetar. Ani semakin takut. Getar nadinya semakin cepat dan nyalinya semakin ciut. Kapten kapal yang ditanya Mas Iman ternyata sudah menjadi mayat. Dia bukan manusia biasa karena mukanya rata, tanpa hidung, tanpa mulut dan tanpa mata. Kapten itu mendorong aku dan membuat aku terjengkang di ruang kemudinya, ungkap Mas Iman. Suasana kapal kontan menjadi neraka. Rasa takut dan cemas bergumul menjadi satu menyelimuti batin mereka. Fitri anak mereka akhirnya terbangun dan menjerit ketakutan. Jarinya menunjuk ke satu arah dan di sana terlihat beberapa orang pria bermuka hitam. Muka yang terlihat itu adalah arwah para anak buah kapal, hitam karena terbakar. Muka itu gosong
dan daging wajah mereka meleleh karena terbakar api. Beberapa detik terlihat sosok ABK itu pun menghilang. Mas Iman meraih tangan Ani dan membimbingnya mengucap doa. Beberapa ayat suci mereka bacakan untuk mengusir roh jahat. Mereka pun berdoa bersama dalam kekalutan. Tak berapa lama, kapal berhenti dan sandar di sebuah dermaga. Mas Iman membimbing istri dan anaknya turun dan keluar dari pintu bawah. Kapal Blue Line itu ternyata telah sandar di Pulau Florida, Timur Merak. Tengah malam itu mereka turun ke Florida. Air sebatas pinggang tak mereka pedulikan dan barang-barang bawaan ditinggalkan di atas Blue Line. Mas Iman memeluk Ani dan Fitri terus menangis ketakutan. Saat melihat ke belakang, mereka melihat puluhan manusia seperti zombie di dalam kapal. Tangan para sosok itu menggapai-gapai meminta mereka untuk kembali. Mereka terus berlari ke pinggir menuju pantai Florida. 5 orang warga Florida yang tengah berjaga malam menolong mereka. Salah seorang dari mereka bertanya dari mana dan mau kemana. Setelah Mas Iman menunjuk arah dari kapal Blue Line, kapal itu ternyata sudah tidak ada. Kapal itu dalam hitungan detik menghilang bagaikan tersapu topan. "Kapal apa? Mana ada kapal di situ?" tanya seorang warga dengan nada bingung. Tengah malam itu mereka diajak ke kantor RW setempat. Pak RW membantu memberikan pakaian yang kering, karena pakaian yang mereka pakai semuanya basah terkena air laut. Esok harinya, mereka naik kapal Raja Basa menuju Lampung dan naik bus ke Tanggamus. Begitulah kisah super aneh yang dialami oleh Ani dan suami serta anaknya Fitri yang kini telah tumbuh besar. Hingga kini, kapal Blue Line itu masih jadi misteri panjang dan kasus gaib yang menakutkan bagi warga Kepulauan Seribu. Kapal itu sebenarnya ada tapi tiada. Maka itu, walau dikatakan kapal hantu, kapal itu mampu membawa Ani sekeluarga dari Pulau Kelapa menuju pantai Florida, Merak, Banten dalam hitungan yang cukup cepat. Sedang dibilang ada, tidak bisa, karena kapal Blue Line itu tidak pernah terdaftar dimanapun. Tak ada di Syah Bandar, tak ada pula di Dinas Pelabuhan yang pernah mengidentifikasinya. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, konon kapal Blue Line adalah kapal berbendera asing yang tenggelam di Hajar Topan pada tahun 1949 lalu di Teluk Jakarta. Kapal bergambar ikan dan berbendera merah itu mulanya terbakar lalu tenggelam ke dasar laut. Semua awak, termasuk kapten dan suster mati bersama bangkai Blue Line. Hingga sekarang, kapal hantu Blue Line masih sering menampakkan diri. Arwah penghuni kapal penasaran karena saat terbakar, awak kapal sedang melakukan pesta minuman keras dan seks bebas. Perilaku amoral itulah yang membuat semua awak Blue Line menjadi hantu atau arwah penasaran yang menakutkan di Teluk Jakarta. Sekali lagi, begitu menurut cerita.